Shalom, selamat sore ibu-ibu semua. Shalom, Oke juga, sore. ya. Apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Ya, Bu-ibu, saya mau kasih tahu kalau selama persekutuan kami tidak mute suara ibu-ibu semua supaya kita bisa berinteraksi satu dengan lainnya. Kalau terdengar suara musiknya berbeda-beda, ibu-ibu nikmati saja sambil bernyanyi. terima ya. Mengikuti musik terdengar di HP atau laptop ibu-ibu masing-masing. Begitu ya ibu-ibu. Baik, Ibu Yanti. Selamat bersekutu. Kita sama-sama memulai persekutuan ini dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Erli. Silakan Ibu Erli. Oh, iya, oke. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini di mana Engkau memberkati kami di Zoom PKW ini. Terima kasih untuk waktu yang sudah kami lalui. Sungguh kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon berkati PKW yang akan berlangsung. Tuhan berkati media yang akan dipakai, HP, laptop, listrik, sinyal. Mohon Tuhan Yesus berkati supaya boleh baik sampai akhir acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mari berkati juga setiap kami yang ambil bagian tugas, biarlah Tuhan memberikan kuasa-Mu agar sungguh kami boleh memuliakan Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktunya kepadamu, Engkaulah Allah yang pimpin. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk teman-teman kami yang belum bergabung di Zoom PKW ini, dan ketika mereka bersiap-siap, mohonlah Tuhan, supaya Engkau memberikan jaringan yang baik, sehingga mereka juga boleh terkoneksi dengan baik. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapak, amin. Amin. Ibu-ibu, ada sahabat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita di waktu kita susah, di waktu kita sendirian. Dia selalu menemani kita. Siapa kira-kira namanya? Ada yang tahu? Ada hadiahnya gak? Namanya adalah Yesus. Kita nyanyikan pujian, ada satu sobatku yang setia. Kita nyanyikan 2 kali, refnya 3 kali ya Bu. Oke. Oke. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Yang setia, Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, aku sendirian, susah sinyal bener suara Yesus, aku luar Yesus, Yesus, menghibur hatiku.
hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Hey, betul. Menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bu, kita mau ada game ya yang akan dipimpin oleh Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Ibu Lina. Sore, iya, Bu Yanti. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Hari ini, ibadah kali ini kita akan ada game terpelajar. Nah, pasti Ibu sudah kenal tentang pelajar ini karena sangat familiar di kalangan ibu-ibu. Nah, yang pertama, pelajarnya. Coba kira-kira siapa nih? Yang pasti wajah ini Sudah ini, tidak enggak. bukan bapak-bapak karena kali ini komisi wanita. Iya. Suaranya nggak kedengeran ya? Suaranya Lagi. Bu Lina Sari Kurang jelas. nggak Iya, kedengeran. ini suaranya putus-putus. Suaranya ini, ya Iren, agak apa? Putus-putus gitu. Nggak jelas dia ngomong apa. Nggak berapa ngerti nih. Mm-mm. Iya. Gangguan bukan pada televisi Anda. Ada suaranya tuh. Boleh kayaknya ya. Cel. Nah, itu kedengeran tuh. Masih panggil Mama si Icel. Icel. Dipanggil sama emak-emak. Nggak kedengeran. Emaknya. Iya, mama kemudian. Iya. Mesti kencang kali ya. Nah, itu kedengeran. Berarti masih kencang. Iya, betul. Nah, itu kedengeran. Udah, Bu Lina Andra. Wajahnya? Udah Cilina Sari suaranya udah. Ada nggak? Iya, sudah. Udah. Sudah. Mana? Nggak ada, guys. Ada. Oke. Ada. Ada. Ulang lagi. Iya. Sore ini kita akan mengadakan game tebak wajah. Tebak wajah ini tentunya ibu-ibu ya atau wanita. Nggak mungkin bapak-bapak. Karena komisi wanita. Oh gitu. Takut Iya. ada yang marah. Wajah ini tentunya sudah banyak yang kenal di antara ibu-ibu. Hadiahnya? Hadiahnya nggak ada, ini cuma permainan doang. Hadiahnya ambil di suami masing-masing. Iya. Suka. Oke.
Coba ya, yang pertama ini tebak wajahnya siapa ya? Sebentar ya. Nah, Nah, Suaranya nggak ada kan, coba. Tangan Oh. sih, bukan wajah. Ini apa? Tangannya dulu. Oh iya. Tebak tangan, bukan tebak wajah. Tangan. Pertama Kecil tangan. banget. Nggak tahu tangan siapa ini. Siapa ini? Bu Betty. Aduh, Coba diperhatiin. perempuan apa laki-laki? Khusus Perempuan perempuan. pastinya. Oh, usia indah. Enggak. Bukan. Siapa yang suka angkat jempol gitu? Tapi dia sih usianya udah indah sih sebenarnya. Oh, coba isi. Ini nanya lo gitu ya. Celina, Iya, itu Ya. ibu-ibu ya? iya. Ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Komisi ibu-ibu. Tapi Oh, bukan dari gereja kita bukan ya? Suka Gereja ada. kita suka ada. Iya. Dicari yang jempolnya bengkok. Jempolnya siapa? Jempolnya sampai bengkok gitu. Semua bisa Memakai bengkok. gelang. Suka memakai gelang seperti itu tuh. Suka Siapa? pakai gelang tuh. Apa ya? apa ya? Tadi. Coba Nggak satu bisa lagi juga. gambarnya. Oh, bisa di zoom ya? Nambah lagi gambar. Tambah. Nambah, Oh, nambah. tambah Wanitiro. Nah, Oh, Wow. Ini. pasti Pieni. Cieni. Pieni cu. bukan. Cieni nggak punya salah. kalung seperti itu. Oh, nggak punya kalung. Tahu. Sampai kalungnya pun kita harus perhatiin. Iya. Apa? Wih, Tuh. Tuh, Woi. tangannya tuh. Siapa tuh? Coba ditebak. jam tangan siapa itu jam tangannya? Siapa punya jam tangan seperti itu? Coba perhatikan lagi. Oh, dia ibadah satu apa dua? Enggak sih. Hah? Oh, kadang-kadang ada di komisi wanita saja. Oh, Ningsih. Oh. Bu Ningsih bukan? benar. Iya, Bu Ningsih. Ah, Pantas susah. iya. Jadi dapat apa? Kirain. Hadiah dari suami. Dari suami. Soalnya PSBB Mana? jadinya susah. Cari suami langsung mana hadiahnya? Yang kedua ya, Oh, ada. Waduh, ada tebak wajah yang kedua. Nah, siapa? lalu. Wow. Siapa kan? Hei, Jidat hei, rambut. siapa dia? Rambutnya keriting. Nah, Buliluan. yang suka di blow. Buliluan. Salon. Ingwa. Ibu Ingwa ya? Iya. Iya, bener. Belum kita ketemu mah beda ya. Beda. Siapa sih? Oh, Bu Maria ya. Bu Maria minta ke Kak Willy ya Oke. nanti ya. Iya. Iya, nanti saya minta. Yang ketiga. ketiga. Oke, nah tangan lagi tuh. Waduh. Siapa tuh? Siapa yang suka pakai cincin dua tuh? Nah, cincinnya coba diperhatikan. Ibu Erli kali. Ibu Erli nih. Apakah betul Ibu Erli? Kira-kira kalau lihat cincin. Kayaknya sih. Kayaknya. Ada di situ tuh. Sampai seperhati. Saya aja nggak kenal ini siapa ya? Yang tangannya tuh. Oh. Ibu Erli. Ibu ketua kita ternyata. Mari, Pak. Dia makan sendiri aja ya. Artinya di GBI satu-satunya wanita yang pakai cincin dua Cincin di tangan. dua. Ayo, Lagi dong, lagi. masih ada Bu? Ya, Oke. bentar ya. Nih. Nah, siapakah ini gerangan? Waduh, itu apanya yang difoto Apa ya? itu? Dagu. Oh, dagu. Ini lansia nih. Kelihatannya. Ini mah dia khusus. Tebak wajah berarti. Wajah doang soalnya. Emak. Sangkai.
Iya, mungkin Iya. tua ini ya. Iya, betul, kayaknya iya. betul. Iya, iya. Santai. Iya. Hebatnya yang nebak jagoan. Iya, benar. Iya, betul. Iya. Lagi nunggu hadiah, Wiren. Udah ya, Bu ya? Ada terakhir, Bu. Oh, terakhir. Bu Nina mau Oke. dibuka? Satu lagi. Nah, Siapa nih? Oh, saya Belum ada ininya nih, ubannya belum ada. Rambutnya hitam. Bu Mariana. Bu Mariana. Ibu Bukan ya? Oh, Novi. Novi. Ibu nggak ada ya hari ini ya? Novi. Ada ciri lesung pipitnya ya. Iya. Ya. Oke, begitulah ibu-ibu tebak wajah kali ini. Yeay. Silakan Bu Yanti dilanjut. Oke. Ibu-ibu, melalui game tebak wajah tadi, semoga kita selalu mengingat dan mendoakan gereja kita ya, Bu. Amin. Akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Iing. Kita akan memuji Tuhan, persiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini satu kali, refnya 2 kali ya, Bu. Hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Ku sujud menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. curahkan Tuhan bagimu dahulu sekarang Tuhan menolong hidup selamanya tiada berubah. Silakan Ibu Liu Ing.
Sebelum kita belajar bagian firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Karena firman-Mu lah makanan kehidupan kami. Karena firman-Mu lah yang menuntun langkah hidup kami. Karena firman-Mu lah ya Tuhan, yang sungguh-sungguh dapat menopang kami menjalani kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, berbicara, berkata-katalah pada setiap kami, menurut bahasa yang Engkau ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Ibu-Ibu. Ya, Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Adapun tema yang diberikan ke saya adalah apa warisanku untuk generasi mendatang. Apa warisanku untuk generasi yang mendatang. Adapun teks Alkitab yang Suaranya hilang ya? Bu Lioing? Ya, sorry, saya barusan pencet ini, mute semua. Oh. Bu Liuing? Bu Liuing? Bu Liuing itu di-unmute mikrofonnya. Mic-nya Bu di kiri mic. Ibu-ibu yang lain aja tolong di-mute ya. Ibu-ibu yang lain tolong di-mute. Tadi saya ke unmute semua, ke mute semua, pengen. Atau dikasih tahu aja, unmute sendiri, Iren. Tapi sekarang Liuing. Yang kedengaran malah suara piano ini. Ini sih aneh banget. Nenek coba deh, unmute deh. Kok kami jadi kedengaran suara piano? Tadi tuh maksud saya biar semuanya ke mute, biar Bu Liuing yang bicara. Taunya Bu Liuing juga ke mute. Oke, ya apa kan jam terbangnya untuk urusan ini berarti kalau ya sudah Bu Liuing dengan tadi saya pengen mute semua biar Bu Liuing fokus sendiri. iya, enggak apa-apa, it's okay, udah. Karena ini barang pinjaman, saya enggak tahu mau nyentuh yang mana. Oke, nah, kita kembali ke yang
awal ya. Ayat Alkitab yang mendasari perenungan kita pada sore hari ini terambil di 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ke-10. Tetapi saya mengkhususkannya di ayat kedua sampai ke-4 saja yang akan kita baca bersama pada sore hari ini. Dan juga di satu bagian yang saya yakin ibu-ibu semua sudah tahu, yaitu di Matius 22 ayat 37-40 tentang kasihilah Tuhan Allahmu, kira-kira ya, seperti itu. Ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu masih ingat gak 2 minggu lalu Ibu Iren ada khotbah tentang apa? Sudah? Sorry. Ibu Iren bisa dengar saya? Bisa, Bu. Oh, oke. Kalau gitu kita buka dulu Alkitab kita baca dulu ya bagian yang akan kita baca tadi. Di 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-2 sampai ke-4 saja. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, Ibu Iren akan tampilkan di layar sehingga kita bisa baca sama-sama. Kita boleh baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Oleh sebab itu katanya kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Allahmu dengan cara hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis di hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jikalau anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Demikian selanjutnya. Ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu masih ingat gak 2 minggu lalu Ibu Irene khotbah di kebaktian umum tentang aku dan lingkunganmu dan lingkunganku. Ibu Irene ada menyinggung soal kata warisan. Apa itu warisan? Sederhananya warisan itu adalah sesuatu yang kita tinggalkan untuk orang lain. Mau anak kita, saudara kita. Artinya sesuatu yang kita tinggalkan untuk orang lain. Apa artinya? Artinya sesuatu itu bisa berupa benda, bisa berupa non-benda. Karena itu adalah sesuatu yang kita tinggalkan baik berupa benda atau non-benda, maka itu artinya itu harus kita miliki dulu. Saya tidak bisa bilang saya memberikan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk Irene kalau benda itu saya tidak punya. Kalau benda itu saya punya, saya baru bisa berhak untuk mengatakan saya berikan itu nanti kalau saya meninggal ditulis ya untuk Irene. Apapun bentuknya, baik itu bentuknya benda ataupun itu bentuknya non-benda. Jadi harus kita miliki dulu. Itu adalah milik saya. Kalau itu bukan milik saya tidak bisa bilang saya bisa wariskan ke orang lain. Kedua, harus ada willing, keinginan kita untuk memberikan. Selama itu kita punya tapi kita tidak berikan, berarti kita tidak mewariskan. Kita tidak mewariskan apa-apa. Tapi begitu kita kedua-dua hal ini kita penuhi, yaitu kita miliki benda itu dan kemudian saya berikan, baru itu bisa memenuhi hukum warisan, istilahnya seperti itu. Baik itu berupa benda, baik itu berupa non-benda. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi ya, jelas dikatakan, kalau ibu-ibu baca di pasal yang pertama, di sana Daud memberikan warisan kepada Salomo berupa benda, yaitu hak kerajaan sebagai raja yang akan menggantikan Daud setelah Daud nanti meninggal.
Lalu setelah Daud memberikan semua ini, saya akan berikan ini memang kamu yang akan menjadikan, meneruskan sebagai raja yang menggantikan aku. Setelah itu Daud melanjutkan pemberian yang kedua yang jauh lebih penting daripada pemberian pertama. Mengapa pemberian yang kedua yang non materi ini, yaitu sebagai ucapan nasihat Daud, pesan Daud untuk Salomo itu menjadi sesuatu yang lebih penting. Bukan berarti yang bendanya itu tidak penting dalam pengertian takhta kerajaannya. Karena waktu itu juga Daud punya kelemahan ternyata, sama seperti kita nih rata-rata orang Asia. Seharusnya Daud setelah dia tahu masa tua dia dan dia jelas mengerti bahwa setelah dia ingin memberikan takhta itu untuk Salomo, seharusnya dia ucapkan itu. Tapi ternyata Daud itu tipikal juga yang suka menunda untuk hal-hal seperti itu. Itu sebabnya di pasal pertama dikatakan Absalom tadinya yang mau merebut itu. Kenapa? Karena Absalom merasa dia anak yang terbesar dibandingin Salomo. Salomo itu anak yang keberapa dari istri yang keberapa. Sedangkan Adonai itu anak yang terbesar karena si Absalom sudah meninggal, maaf. Jadi ada perebutan di sana. Tapi kemudian ketika Betseba dan beberapa imam datang, termasuk imam Nabi Nathan, untuk mengingatkan Daud, kamu harus ucapkan, kalau enggak Adonai yang akan jadi raja, karena rakyat tidak mendengar kamu itu mau siapa yang jadi penerus kamu. Maka waktu itu Daud langsung bilang, oke, penerus saya itu Salomo. Maka waktu disampaikan, baru rakyat semua tahu, oh ternyata penerusnya itu Salomo. Dan khusus untuk Salomo ini, setelah Daud memberikan yang materi, Daud mengatakan ini yang non materi, dan ini yang akan mewarnai apa yang kamu pegang yang materi. Mengapa seperti itu? Kalau kita baca tadi bagian firman itu, di sana dengan jelas Daud katakan begini, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan hidup menurut jalan yang ditunjuk Tuhan. 2, mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, karena waktu itu hukum yang ada adalah hukum Musa. Dan itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, atau dalam segala usahamu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Artinya bagian kedua ini yang justru yang akan memampukan Salomo untuk melakukan bagian yang pertama. Bagian kedua ini yang membuat Salomo akan beruntung dan mampu menjalankan pemerintahan, roda kekuasaan, maupun di dalam hal materi yang akan bertambah. Dikatakan kalau engkau mengikuti Tuhan Allahmu dengan setia, engkau mengikuti hukumnya, itu bukan berarti nanti Tuhan seakan-akan menjadi kamu itu kayak terpaksa. Enggak, itu yang akan mewarnai kehidupan bagaimana kamu menjalankan yang diwariskan yang berupa benda kepada kamu, yaitu takhta kerajaan. Dan dikatakan juga supaya Tuhan menepati janjinya yang diucapkannya tentang aku, kata Daud. Yaitu jikalau anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu, kata Tuhan, nggak akan putus dari takhta kerajaan Israel. Jadi kita bisa lihat di sini dari awal Tuhan ingin kasih satu contoh. If yang disebut warisan itu, yang benda penting nggak penting, karena itu bicara tentang bagaimana kamu melangsungkan kehidupan, dan itu hal yang wajar sekali bahwa di dalam kehidupan kita tanda kutip punya anak, maka kita mengharapkan ya apa yang kita miliki ya anak-anak kita yang akan mendapatkannya. Tetapi di satu pihak di bagian ini ingin mengatakan bagaimana nanti anak-anak kita akan mewariskan dan mengelola itu semua amat sangat bergantung dengan yang utama ini, yaitu apakah anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan tidak. Apakah mereka itu mengikuti perintah Tuhan apa tidak. Kalau tidak, yang benda itu akan hilang. Itu akan hilang lenyap begitu saja. Dan itu ternyata terbukti dalam kehidupan Salomo. Ketika awal-awal Salomo selalu ikutin, dikatakan bahkan Salomo dalam doanya minta Tuhan kasih saya hikmat.
Tuhan kasih saya hati yang takut akan Engkau. Tuhan kasih saya kebijaksanaan sehingga saya tahu ini benar apa tidak benar. Dan Tuhan berikan itu. Bahkan apa yang Salomo nggak minta dikatakan Tuhan limpahkan. Tapi ketika Alkitab kita baca, nanti di akhir-akhir hidup Salomo dikatakan Salomo mulai meninggalkan Tuhan. Mengapa dia meninggalkan Tuhan? Terlalu banyak istri dan gundik-gundik. Dan pada masa tuanya ternyata istri dan gundik-gundiknya menarik hati Salomo menjauh daripada Tuhan. Dengan cara membuat banyak baal-baal untuk istrinya masing-masing yang berbeda baal, yang berbeda negara. Dan di akhir 2 raja-raja menunjukkan kejatuhannya Salomo akhirnya. Jadi apa yang dipercayakan kepada Salomo ketika awal oleh Daud menjadi langsung hancur setelah kehidupannya Salomo. Dan karena dikatakan anaknya Rehabeam pun kemudian kerajaan Israel terpecah dan dimulai dari keturunannya Salomo. Kenapa bisa seperti itu? Karena Salomo lupa bahwa yang kedua yaitu warisan yang berupa non materi itu jauh lebih penting karena itu bicara tentang bagaimana hidup dalam takut akan Tuhan itu, bagaimana hidup di dalam menjalankan perintah Tuhan itu menjadi sesuatu yang mewarnai dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua yang dipercayakan kepada kita di dalam hal warisan begitu ya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu artinya kita jangan pernah lupa bahwa melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa apapun warisan materi yang akan kita berikan ke anak kita, bila tidak didukung oleh warisan rohani yang baik, maka itu akan hancur dan itu tidak akan memberikan arti apa-apa. Seringkali dalam hidup kita terbalik, kita terlalu fokus mencari atau memikirkan apa ya yang saya mau wariskan ke anak saya, panci apa itu colokan listrik gitu ya. Nggak mungkin seperti itu ya. Kita pasti menginginkan, membayangkan memberikan warisan ke anak-anak kita sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berarti, yang kita tahu bermanfaat bagi hidup dia. Tapi seringkali itu terlalu kita pikirkan di hal yang sempit istilahnya. Lebih kita jeripaya kita lebih kita fokuskan hanya untuk memberikan warisan itu berupa materi. Kita misalnya, oh saya kenapa kerja keras atau apa, oh, supaya nanti paling enggak anak saya kalau saya meninggal punya rumah. Saya kerja keras begini, kenapa supaya paling enggak kalau anak saya meninggal istilahnya anak saya sudah bisa punya usaha, misalkan seperti itu. Itu tidak salah. Itu tidak salah karena Tuhan juga bilang kita bertanggung jawab untuk hal itu. Tetapi kalau itu menjadi yang utama dan membuat kita lelah hanya memikirkan itu, tetapi tidak memberikan warisan yang rohani, yang non materi, yang sebenarnya itu jauh lebih penting karena itu yang akan mewarnai bagaimana anak-anak kita nanti akan mengelola yang materi itu, mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, mengerti, memahami nilainya dari sudut mata Tuhan. Itu menjadi tidak berarti, menjadi hancur, suatu saat pasti akan hancur karena itu materi. Apapun bentuknya, semahal apapun yang disebut materi, one day akan berlalu. Kita bilang materi yang paling berharga itu mutiara, one day akan berlalu, nilainya tidak ada lagi karena di dalam hal kekekalan hidup, di dalam hal hidup kekal nanti itu tidak ada nilai, tidak berarti. Tetapi juga ketika hal yang rohani, bagaimana Tuhan menjadi yang utama, bagaimana mengikuti kebenaran firman Tuhan, ternyata itu juga di dalam kehidupan yang saat ini kita jalani, itu menjadi warna yang luar biasa, yang akan membentuk anak-anak kita. Jadi ibu-ibu yang terkasih, karena kita bicara tentang warisan rohani, itu bicara tentang sesuatu yang harus seperti yang tadi saya katakan, harus kita miliki. Kita tidak bisa mewariskan sesuatu yang kita tidak miliki. Dan kita tidak bisa mewariskan sesuatu yang kita tidak berikan kepada mereka. Apa artinya? Saya kemarin baca misalnya salah satu tema gereja saat ini adalah jemaat yang mengasihi Allah. Jemaat yang mengasihi Allah. Ibu-ibu kalau ingat
hukum pertama dan hukum yang utama yang Tuhan Yesus katakan apa? Kasihilah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Artinya kalau kita tidak memiliki kasih Allah, kalau kita belum bertemu dengan kasih Allah yang sesungguhnya, dan kita belum memilikinya itu, kita nggak bisa mewariskan itu ke anak-anak kita. Jadi harus kita yang terlebih dahulu yang mewariskannya itu, memilikinya itu. Bagaimana cara kita memiliki kasih Allah? Ingat siapa kita. Ingat apa yang sudah Tuhan perbuat di hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, ketika kamu masih berdosa, Tuhan mengasihi kamu, menebus kamu. Itu harus kita mengerti sangat dengan sedalam-dalamnya di hidup kita. Bahwa kita itu tidak lebih baik dari siapapun. Karena Tuhan katakan, ketika kamu masih berdosa, aku mengasihi kamu. Ketika kamu masih berdosa, aku memberikan keselamatan kepada kamu. Dan itu yang perlu kita ucapkan, ceritakan kepada anak-anak kita. Sebab kalau itu sudah kita miliki tapi kita tidak pernah ucapkan atau nyatakan di dalam kehidupan kita, anak-anak kita tidak mengerti bahwa itu adalah warisan dalam hidup mereka yang penting, yang harus mereka ikuti. Itu sebabnya Tuhan berulang-ulang kalau di dalam Ulangan di mana dikatakan jangan lupa ya Tuhan itu Esa. Maka dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ajarkan anak-anakmu ketika mereka duduk, tidur, ingatkan, terus ingatkan mereka. Bukan berarti untuk mendoktrinasi mereka atau terus mencereweti mereka ya. Tetapi bagaimana itu mewarnai kehidupan kita sehingga ketika kita ceritakan, beritahukan ke anak-anak apa yang sudah Tuhan perbuat di hidup saya, anak-anak mengerti dan memahami itu sebagai pengalaman kehidupan yang memang orang tua saya, terutama tanda kutip ibu saya alami. Saya suka bercerita ke Mandy dan Nadia. Saya bilang begini, Mandy, Nadia, orang lain tidak pernah tahu mami itu seperti apa. Pikiran mami yang jelek-jelek, tidak ada orang yang tahu. Ucapan mami yang kadang-kadang kasar mungkin, yang menyakitkan orang yang mami nggak rasa, tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan luar biasanya Tuhan adalah dia tahu, tapi dia mau mengasihi mami. Dan itu yang mami pegang. Itu sebabnya berulang-ulang saya juga katakan ke anak-anak, mami bisa salah sama kalian. Tapi mami cuma mau bilang satu hal, Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kamu. Sayang sampai luar biasa. Sayang sampai begitu besarnya sampai dia mau mati buat kamu. Bukan karena kamu anak baik atau mami anak baik atau daddy orang Kristen, bukan. Tapi karena sayangnya Tuhan itu luar biasa, kasih Tuhan itu luar biasa. Sehingga Tuhan mau mati buat kamu, sehingga kamu dapat jaminan hidup kekal. Memang itu sesuatu yang kita tidak mengerti, tapi hidup kekal yang di dunia ini adalah ketika dikatakan di firman Tuhan, yaitu kamu bisa mengenal siapa Tuhan pencipta kamu, itu hidup kekal. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang warisan rohani tidak boleh berupa kata-kata. Karena kalau itu berupa kata-kata, yang keluar dari anak-anak kita nanti adalah mami munafik atau ucapan omong kosong. Tetapi apabila itu bentuknya tindakan, perbuatan yang mewarnai hidup kita hari lepas hari, maka anak-anak akan mengingat itu sebagai itu warisan rohani yang indah yang kita bisa berikan. Dan seberapa besar effort usaha kita untuk mewariskan yang rohani untuk anak-anak kita, itu juga yang akan mewarnai hidup mereka selanjutnya. Bagaimana mereka berjalan bersama Tuhan, bukan di bawah naungan kita. Karena perjalanan setiap anak tetap adalah perjalanan dia pribadi bersama Tuhan. Bukan perjalanan pribadi dia bersama kita selamanya, tidak.
tapi benar-benar perjalanan pribadi dia sama Tuhan. Ibu-ibu tentu ingat ya, 2 minggu lalu Yakub Utama meninggal, dipanggil Tuhan. Dia itu pemimpin Kompas. Dia itu meninggalkan satu perusahaan yang cukup besar. Berapa banyak orang yang datang dan mengucapkan kata-kata ungkapan hati mereka tentang apa yang sudah Pak Yakub berikan ke mereka, dan rata-rata semua menceritakan bagaimana Pak Yakub itu memberikan misalnya pujian di tengah situasi yang mereka pikir mereka bukan apa-apa, dan itu ternyata menguatkan mereka. Atau Pak Yakub itu kadang-kadang memberikan satu pekerjaan yang sebenarnya bukan bidang saya, tapi dia bilang, saya lihat ada potensi kamu, dan kemudian dia berkembang. Salah satunya itu wartawan seniornya Kompas, siapa namanya saya lupa. Dia bilang, saya ini anak teknik, tapi Pak Yakub bilang, kamu bisa. Dan ternyata itu memang bakatnya saya di sana, dan kepake itu ilmu di fotografi. Lalu anaknya di koran Kompas mengatakan seperti ini, kata-katanya ini dia ucapkan seperti ini, dia bilang, ayahnya selalu berpesan, ingat kata selalu ya, agar selalu bekerja keras, jujur, bersyukur dengan yang diterima seberapapun, besar atau kecil. Semuanya itu katanya harus dilakukan dengan penuh semangat dan tanpa akhir. Kapan kata-kata Yakub Utama ini menjadi kata-kata yang bernilai buat Lili Utama anaknya? Yaitu ketika Pak Yakub sendiri ternyata mengerjakan itu di hidup dia. Dan itu bukan cuma kesaksian dari anak-anaknya, tetapi juga dari orang-orang sekitar yang bekerja selama ini, atau bersahabat atau berhubungan dengan Pak Yakub. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang warisanku adalah sesuatu yang harus aku miliki dan adalah sesuatu yang harus aku bagikan. Kalau soal benda, apa yang kita punya itu sesuatu yang sederhana menurut saya. Seberapapun kayanya kita, seberapapun hebatnya. Bahkan kalaupun kita pinternya luar biasa kayak Einstein, kita tidak bisa mewariskan itu untuk anak kita. Dunia membuktikan anaknya Einstein tidak sepinter bapaknya. Kenapa? Karena memang mereka, anak-anak kita bukan milik kita sebenarnya, kalau mau tanda kutip begitu ya. Tetapi yang kita bisa wariskan, yang bernilai jauh, sama seperti yang Daud lakukan untuk Salomo, adalah tentang bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana hidup di dalam hukum Tuhan, bagaimana mengikuti perintah Tuhan, bagaimana mengasihi sesama, karena kita sudah alami terlebih dahulu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mengasihi Tuhan karena kita sudah terlebih dahulu mengalami bagaimana kasih Tuhan terhadap kita. Kalau kita belum pernah alami dengan sungguh-sungguh kasih Tuhan yang luar biasa di hidup kita, akan menjadi sulit sekali bagi kita untuk membagikannya kepada anak-anak kita. Tetapi apabila itu ada di hidup kita, jangan irit untuk terus sering-sering menceritakan, untuk sering-sering mengkaitkan apa yang kita alami di kehidupan ini dengan apa yang Tuhan jadikan. Ibu-ibu, kalau bicara COVID ya, saya boleh bilang sesuatu yang berat sekali yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Pabrik sudah berapa lama tidak bisa produksi sama sekali. Karena antara biaya sama pasar yang tidak bisa, sama sudah tidak bisa. Pajak, kami mau bayar pajak dari mana? Uang sudah tidak ada. Gaji mau dari mana lagi? Benar-benar uang sudah habis, bukan karena kami tahan, tapi memang tidak ada. Kami punya aset besar, kami rela lepas, tapi pasar lagi belum bisa beli aset besar. Kami punya tanah, kami berusaha sampai kami semua tempat yang kami tahu, kami bilang siapa mau beli, oke lah pakai harga NJOP, nggak usah yang harga pasar yang istilah biasa di atas NJOP.
Tetapi Tuhan belum izinkan dalam pengertian tanda kutip seperti itu. Dalam situasi seperti itu, saya bilang sama anak-anak, kita sedang sulit, tetapi Tuhan pasti tidak meninggalkan kita. Karena itu janji Tuhan. Bukan berarti mau tutup mata terus menghibur diri, oh Tuhan janji. Tidak, tetapi memang itu janji Tuhan. Sesuatu yang kita yakini, yang kita alami. Itu sebab saya katakan ya kita doain aja. Kalau Tuhan suruh sampai sejauh mana yang itu, ya Tuhan yang paling tahu lah mau sejauh mana. Masalah yang sesungguhnya yang kita hadapi, Tuhan yang paling tahu lah. Air mata 1 tetes, 2 tetes itu Tuhan yang paling tahu lah. Tetapi kitanya sendiri, pribadi, harus ingat bahwa Tuhan bilang, diriku saja sudah aku berikan kepada kamu, apalagi yang aku nggak berikan. Ya itu saja. Jadi saya bilang sama anak ya jangan menjadi tawar hati, bukan karena kita kuat atau hebat atau lagi nipu diri, bukan, tetapi karena memang itu firman Tuhan yang Tuhan katakan, dan itu yang kita alami, dan yang juga pernah saya alami ketika saya masih SD, karena suatu saat ayah saya ternyata merasa sangat terpukul sekali ketika nenek saya dipanggil Tuhan. Membuat ayah saya menjadi drop banget, sehingga seakan-akan tidak bisa apa-apa, sampai Tuhan bawa di satu titik untuk makan hari itu pun kami tidak ada. Tetapi ternyata di tengah situasi itu Tuhan tetap pelihara, mempertemukan kami dengan beberapa orang yang yang istilahnya rela untuk memberikan kami modal dagang, sehingga kami bisa berdagang. Untung berapa kami bayar, nanti ambil lagi barang berapa bayar. Itu pemeliharaan Tuhan, dan itu yang sering saya juga ceritakan ke Mandy. Saya juga ceritakan ke Mandy, ke Nadia, bahwa kalian ini memang Tuhan titipkan jadi anak-anak kami, tetapi kalian ini pada prinsipnya milik Tuhan, bukan milik kami. Tapi kami bertanggung jawab di dalam mendidik, di dalam mengingatkan betapa Tuhan itu mengasihi kalian, betapa Tuhan itu mencipta kalian, betapa Tuhan itu punya rencana hidup bagi kalian. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, apa yang kita bisa wariskan ke anak-anak kita, itu harus sesuatu yang kita miliki. Dan kalau kita bicara tentang warisanku yang terbesar, yaitu kalau kita bisa membawa anak-anak kita mengikuti perintah Tuhan yang terbesar, yang terutama, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan bagaimana mengasihi sesamanya manusia seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Itulah warisan kita yang terbesar yang bisa kita bagikan untuk anak-anak kita. Ketika ibu saya dipanggil Tuhan, saya baru tahu, karena saya kan tinggal di Bogor, sedangkan adik saya yang tinggal di Jakarta, yang paling bungsu itu setiap seminggu pasti dia akan nginep di sana. Ternyata ibu saya katakan, kalau Tuhan panggil dia, tolong nanti di dalam upacara pemakamannya nyanyikan satu lagu yang itu kira-kira dari burung bunga di padang, itu dari Matius 6 tentang jangan khawatir, bahwa burung di padang Tuhan pelihara. Itu seakan-akan menjadi pesan terakhir ibu saya terhadap kami, ibu kami terhadap kami. Bahwa dalam hidup sesulit apapun, karena dia sendiri sudah alami hidup yang paling sulit, 10 anak, waktu itu tidak ada uang, mau dikasih makan apa, istilahnya seperti itu. Tapi ternyata Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dan itu menjadi pesannya dia ke adik saya, sehingga kami bisa tahu dan kami nyanyikan ketika acara pemakaman ibu saya. Jadi ibu-ibu yang terkasih, sekali lagi kiranya perenungan firman Tuhan pada sore hari ini membawa kita semua berpikir, apa warisanku yang saya miliki yang paling bernilai, yang paling berharga, yang bisa saya berikan untuk generasi di bawah
yaitu anak cucu kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapapun yang Tuhan taruh dekat dengan kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita sendiri sudah mengalaminya, kemudian kita membagikan. Kita tidak bisa membagikan atau memberikan atau meninggalkannya kalau kita sendiri belum mengalami dan memilikinya. Siap membagikan? Siap. Puji Tuhan, amin. Terima kasih. Airin tutup dalam doa. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan itu sudah menjadi bagian hidup kami. Bahkan seluruh hidup kami bergerak dan melakukan segala hal hanya karena Tuhan. Biarlah kesadaran kami akan Tuhan ketika kami menghidupi tentang Tuhan itu dilihat, dicontoh, dan diikuti oleh anak-anak kami, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami didik, untuk kami besarkan. Tuhan, kami bersyukur buat Tuhan memanggil kami sekarang menjadi orang Kristen. Kami percaya anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan, masa depan mereka, perkembangan mereka. Ketika mereka melihat kami menjadi orang Kristen, menghidupi apa itu menjadi orang Kristen, mereka ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan juga akan menjaga iman percaya mereka. Satu kali kami bisa pergi meninggalkan dunia ini, tapi iman percaya yang kami wariskan kepada anak-anak kami, itu yang akan menjaga mereka sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih buat Bu Liu Ying yang sudah membagikan firman perenungan hari ini, menjadi kekuatan, menjadi pengetahuan, menjadi pemahaman baru, bahkan dapat kami hidupi bersama dengan keluarga dan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Liu Ying untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Sama-sama, terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Liu Ying dan ibu-ibu semua. Bersyukur untuk firman yang sudah dibagikan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali, refnya 2 kali. Kasih Tuhan. Kasih dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang hidupku. Buat beri hari ini
Ibu Erli untuk membacakan warta, silakan Ibu Erli. Oh iya, oke, iya. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Sore. Sore. Mana suaranya nih yang lain? Komisi Wanita. Oke. Oke. Semangat. Luar biasa. Sekali lagi dong, belum kompak nih. Komisi Wanita. Oke. Semangat. Luar biasa. Hebat. Ayo. Ketika ibu-ibu mengekspresikan oke, semangat luar biasa, itu tuh tertransfer ke saya gitu. Bukan hanya ke saya, mungkin Bu Liu, karena Bu begini, semangat itu langsung terasa ke saya. Mungkin saya kan yang lihat, mungkin sesama ibu-ibu juga, Bu Is mungkin ketika lihat Bu Leni langsung terasa juga. Mudah-mudahan ibu-ibu juga merasakan seperti yang saya rasakan ya. Gitu. Jadi ya sukacita anak Tuhan bisa terasakan oleh yang lainnya, puji Tuhan. Oh. Ya. Oke deh, yuk kita simak wartanya bersama ya. Mungkin Bu Airin bisa tolong tampilkannya. Oke, sebentar ya. Ya. Iya. Komisi Wanita tentunya mengucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu yang sudah bergabung di Zoom PKW sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kesetiaan ibu-ibu dan biarlah persekutuan ini pun boleh menjadi berkat untuk yang menyaksikannya di YouTube. Dan terima kasih juga kepada yang pelayanan sore hari ini, pada Ibu Liu Ing, Bu Airin, Bu Yanti, juga Bu Lina Andra. Terima kasih waktunya, terima kasih pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya PKW Oktober akan diadakan di Jumat ketiga tanggal 16 Oktober jam 5 sore, masih tetap via Zoom ya. Semoga ibu-ibu di sini bisa mengikutinya kembali. Dan ya ibu-ibu ini ada program gereja, ada doa Rabu, ada pembinaan Kamis. Biarlah kita bisa mengikutinya untuk doa Rabu dan pembinaan Kamis. Dan yang untuk punya anak remaja ataupun sekolah minggu bisa mengikutinya juga di Korem dan sekolah minggu. Biasa. Oh iya, ada permata juga dan ada kebaktian umum yang masih dilaksanakan secara online. Untuk waktu pelaksanaannya, ibu-ibu bisa mengikutinya di grup WA. Ya. Dan warta terakhir adalah mohon dukungannya kepada ibu-ibu di sini semua, bisa mendoakannya nanti bersama kami ataupun mendoakannya di rumah, di mana akan berakhirnya periode di tahun ini 2018-2020. Biarlah Tuhan Yesus boleh senantiasa memimpin dan memberkati para pengurusnya dalam pergumulan pelayanannya, dan para pengurus pun sedang berdoa untuk calon pengurus selanjutnya, periode selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesus yang menentukan dan memberkati siapapun orangnya. Ibu-ibu boleh bawa dalam doa di rumah, dan ibu-ibu boleh mendukung Komisi Wanita sebagai wadah wanita GBIB bertumbuh bersama secara rohani, juga mempererat persaudaraan kita sebagai saudara seiman. Terima kasih, demikian wartanya. Silakan Bu Airin. Ya, Ibu, terima kasih hari ini udah kumpul sama-sama. Terima kasih Bu Liu Ing, renungannya hari ini sangat inspiring. Ya, betul. Sama-sama. Ya, ibu-ibu kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih ibu-ibu sudah sabar di tengah ketidaksempurnaan teknologi yang saya kendalikan hari ini. Ya, kita sama-sama berdoa ya, kita bersyukur, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami semua boleh saling melihat teman-teman kami yang ada di Zoom masing-masing. Kami bersyukur bisa berjumpa, kami bersyukur buat teknologi yang Tuhan sudah sediakan, kami boleh berinteraksi satu dengan yang lain. Kami bersyukur hari ini untuk persekutuan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan untuk setiap kami melalui persekutuan hari ini. Kami bersyukur melalui teknologi, teman-teman kami yang jauh bisa ikut bergabung bersama dengan kami. Sore hari ini kami juga bersyukur buat Ci Acan yang boleh bersekutu bersama dengan kami, walaupun Ci Acan ada di Medan. Terima kasih di tengah segala keadaan yang Tuhan izinkan, kami boleh melihat sukacita dalam kehidupan Ci Acan bersama dengan Kenzi. Terima kasih untuk segala pertolongan kebaikan Tuhan, menjadikan Ci Acan saudara seiman bagi kami, dan kami percaya Ci Acan berjalan ke masa depan akan Tuhan tuntun dan Tuhan pimpin. Terima kasih ya Tuhan juga untuk semua ibu-ibu yang hadir bersama kami sore hari ini dalam pergumulan masing-masing, di tengah keluarga, di tengah pandemi COVID-19, di tengah hidup yang menentu di tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan akan terus menjadi pegangan hidup bagi ibu-ibu semua. Kami semua tidak meninggalkan Tuhan. Iman percaya kami kepada Tuhan terus bertumbuh. Kami percaya bahwa batasan kami tidak beribadah, batasan gedung dan ruang tidak menghalangi pertumbuhan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini, kiranya ibu-ibu semua diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui kata-kata dalam pujian, melalui interaksi satu dengan yang lain, semuanya memberikan peneguhan iman percaya kami bertambah kepada Tuhan setiap hari. Tolong ibu-ibu semua di tengah kesibukan boleh tetap bersaat teduh setiap hari, membaca firman, berdoa kepada Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi ibu-ibu menjalani kehidupan setiap hari. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bu, sebelum kita berpisah, kita akan berfoto bersama ya Bu, bergaya ya. Siap-siap. Siap. Ada Cici Dewi ada di mana? Cici Dewi ke toko, tutup toko tadi, tulis begitu. Maaf ya, saya tutup toko gitu. Mariana. Cici Venus. Cici Venus mana? Nggak lihat. Oh ya, Kaleni udah ya Kaleni. Ini enggak 30 siapa ya? Ini siapa ya? Siapa ayo? Nggak tahu. Oke. Nana, akhirnya saya melihat wajahnya. Ibu Julinya hilang ya. Oke, kita foto sebelum Cidewi hilang konsentrasi dalam nyetir. 1, 2, 3. Sebentar, saya save dulu ya. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk persekutuan sore hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sampai jumpa di bulan depan. Bulan depan kita ke Kebun Raya. Ya, makasih ya. Ini berolahraga. Kalau yang boleh, kalau yang mau ngobrol silakan ngobrol. Oh, ya. Acen, thank you. Makasih semuanya. Saya Kasihan. Kalau kita ngobrol lagi, suami nggak makan, puasa. Si Acen. Acen, you are so beautiful. Kesepian. Dia aduh kesian sekali.
Silakan. sih, enggak terlalu. Makan boleh. Gua ngurus Kenji dulu ya. Ya. Lanjut ya. Bye. Oke, bye. Ya, Ibu.